Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Miminda FM. Ya, silakan untuk ceritanya malam hari ini. Jadi tadi malam itu sebelum jam 8, seperti biasa saya lari kan Mas. Dan kebetulan udah 2 hari ini saya belum lari. So saya larinya ngambil yang malam dulu. Jadi ini tuh gak jauh dari kos saya. Dan posisinya itu di belakang hotel Hyatt Yogyakarta ya. Ini tuh kebetulan ada kebun yang besar dan luas, dan itu tuh ada pohon beringin. Jadi pas saya lari di situ tuh, sambil saya lari sambil saya ngeliatin pohon itu tuh aku ngelihat ada sosok Mbak K ya, Miss Kunti. And then after that saya muter lagi keluar ke Jalan Palagan. Terus saya sambil mikir gini, saya masih penasaran nih sama sosok itu, sama sosok si Kunti ini. Dan saya muter lagi nih untuk yang kedua kalinya. Nah, jadi belum sampai ke kebun itu yang foto pertama itu ya. Itu tuh dianya udah tertawa duluan Mas. Jadi saya agak sedikit takut juga ya. And then saya mikirnya apa ya? Takut kalau terjadi hal yang aneh-aneh gitu. So saya mikir ya udahlah, saya lebih baik muter balik aja daripada nanti malah saya di sana bisa apa ya, kayak. Dan saya muter kembali ke kos saya, dan di situ tuh apa, kayak bukan cuma sosok aja sih, kayak ada yang lebih besar gitu. Mungkin Mas Febri bisa menjelaskan, saya nggak mau menjelaskan sosoknya. Halo. Oke, berarti ceritanya tadi Kak Sri lagi ini ya, lari jogging gitu ya. Iya. Dan ketemu dengan salah satu sosok di pohon yang besar, yang kebetulan ini juga fotonya juga sudah dikirimkan ke nomornya Miminda FM gitu. Dan apa yang dirasakan oleh Kak Sri pada waktu itu? Pertama sih, kalau saya pertama tuh nggak ngerasain apa-apa, masih biasa gitu ya. Nah, terus habis yang putaran kedua ini benar-benar kayak tiba-tiba tuh kayak energinya tuh kayak besar sama merinding. Tadi pun saya juga ke situ lagi tuh, ini lebih besar dari yang kemarin gitu, yang saya rasakan gitu Mas. Oke, berarti. Dan tadi saya mau ngambil foto pun saya nggak bisa, HP saya tiba-tiba error, tiba-tiba HP saya ngeblank, dan kamera pun juga nggak bisa, nggak berfungsi. Oke, berarti memang ketika itu kakak sedang lewat di situ dan tidak sengaja melihat sosok itu, dan energinya cukup besar menurut Kak Sri ya. Iya. Oke, baik. Oke, kita akan minta tanggapan dari Mas Febri. Silakan Mas Febri. Ya, selamat malam Bu Sri. Halo, selamat malam Mas Febri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini ya, dari cerita Bu Sri ini ya, kalau yang saya lihat ya di lokasi itu, itu apa ya, bisa dibilang itu sarangnya jin ya, sarangnya makhluk halus gitu loh. Iya. Gitu. Dan sosok yang sempat dilihat tadi ya, itu memang benar ada di situ sebenarnya. Sosok kuntilanak kah? Iya. Itu memang ada di situ, dan entah Bu Sri sendiri ngerasa atau enggak ya, pada waktu diceritakan ini sosoknya hadir di sini. Iya. Di dekatnya Bu Sri. Oh, di dekat sekitaran situ. Iya, dia dari tadi sih memang ngikutin saya Mas. Itu ada. Karena bukan cuma dia aja, ada lagi satu yang energi besar. Mungkin Mas Febri lebih tahu, saya nggak menyebutkan itu apa. Bisa dijelaskan Mas? Ya. Nanti saya dikira halu lagi. Ya memang kalau yang saya lihat, yang saya rasakan ya di lokasi itu memiliki energi yang sangat besar ya itu. Dan energinya itu kalau orang yang secara fisiknya itu mohon maaf ya, lagi kacau gitu ya Mas. Itu di situ akan sangat kerasa banget
Walaupun hanya sekedar lewat ya, itu sangat kerasa banget gitu. Kalau boleh sorry Mas Beb. Kalau boleh dideskripsikan sosok yang besar ini tuh seperti apa, Mas Beb? Ini kalau menurut saya ya, ini sosok ini itu bukan yang besar ini ya, bukan gendruwo tapi lebih ke kayak buto gitu loh Mas. Cuma kalau kita kita ngelihat secara sekilas ya hampir mirip gendruwo perawakannya gitu loh Mas. Oke. Jadi sosoknya mirip-mirip gendruwo gitu ya Mas Beb ya. Dan sosok yang ini ya, yang sosok yang besar ini itu di lokasi itu kayak apa ya Mas, kayak ditugaskan untuk menjaga kayak suatu benda pusaka di situ gitu. Di pohon itukah Mas Beb? Iya. Oke. Makanya kalau apalagi seumpama ada orang yang lewat atau berkunjung ke area situ gitu ya Mas ya, orang yang bisa, yang paham, yang tahu gitu. Sosok ini akan terus waspada gitu, bahkan sampai menyerang gitu. Meskipun tidak ada niatan untuk kesana, untuk merusak atau apapun gitu iya, Mas. Karena Mas, ya wujud kewaspadaan mereka gitu loh Mas. Istilahnya kayak biar orang ini itu pergi dari situ, kayak ngusir gitu loh Mas. Lalu hubungannya dengan Kak Sri, mungkin kenapa Kak Sri yang ini ya Mas Web bisa melihat atau merasakan seperti itu? Apakah ada maksud dan tujuan dari sosok-sosok ini ke Kak Sri gitu atau gimana? Ini ya kalau secara global ya Mas, yang saya tahu tujuan mereka menampakkan dirinya gitu ya Mas ya, itu yaitu supaya kalau di sekitaran situ nggak yang aneh-aneh gitu loh Mas. Jadi sebagai proteksi saja gitu ya. Saya nggak tahu ya, entah ini benar atau enggak, karena di diri Bu Sri sendiri pun cukup lumayan peka gitu loh Mas. Oke. Karena saya dulu pernah ngelihat pas waktu ini pagi ya Mas ya, habis subuh itu aku lari, itu tuh aku memang lihat sosok hitam di pojokan gitu. Mungkin ya itu yang tadi bilang itu kayak sejenis gendruwo gitu. Karena posisi sebelum jam 5 itu di sini masih gelap banget ya. Apalagi kanan kiri masih banyak kebun-kebun kosong juga gitu. Oke, berarti Bu Sri mohon maaf, apakah sampai sekarang masih merasakan yang dirasakan pada waktu ketemu sosok ini Bu Sri? Sorry Mas. Ya, apakah sekarang masih merasakan seperti apa yang dirasakan pada waktu ketemu sosok ini di tempat itu Bu Sri? Ya, dari tadi pas saya pulang itu sudah benar udah kerasa gitu. Cuman ya kalau saya masa bodoh ya, yang penting dia nggak masuk ke badan saya aja gitu. Dia mau ngikutin saya mau terserah. Aman Mas. Oke. Mas Febri, enggak. Ini berarti sosoknya sangat kuat ya Mas Febri ya? Sebagian besar ya Mas ya, di sosok-sosok yang ada di situ ya, yang menempati lokasi itu sebagian besar itu memiliki energi yang cukup kuat. Mas Febri nggak ngelihat ada sosok ular di situ? Ada Bu. Ini kan kerajaan itu ya Mas ya. Jadi tujuan saya itu yang tadi yang kedua kali ini saya lari ini, yang hari kedua ini saya lari itu saya sengaja nggak pengen ganggu si sosok ular ini karena dia memang yang punya kawasan itu. Cuma saya sama si sosok kunti ini. Kenapa dia sampai nertawain saya? Ya mungkin dia tahu maksud tujuan saya kemarin lari itu karena apa ya, mungkin
iseng aja, dia sengaja ngejailin saya gitu. Ya memang di situ ya memang ada sosok ularnya tuh Mas ya. Memang saya sengaja nggak ngomong di awal ya, karena sebenarnya nggak boleh. Sebab itu tadi saya bilang sama Mas Febri, biar Mas Febri aja yang ngomong. Saya nggak mau ngomong, takutnya kan ini juga harus kayak privacy ya Mas ya. Iya. Ya memang ya yang boleh dikatakan ya hanya terbatas gitu loh Mas. Nggak semuanya boleh di omongin gitu. Bahkan sosok-sosok yang ada di situ apa aja pun nggak boleh semua itu disebutin, karena memang dijagain gitu ya Mas ya, benar ya Mas. Oke. Luar biasa. Ini saya ikut merinding dengar cerita dari Bu Sri. Bu Sri, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada Mas. Terima kasih. Oke, semoga terima kasih ceritanya Bu Sri. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Bu Sri ya. Oke. Amin. Ya, terima kasih. Sama-sama, thank you. Malam. Selamat malam Bu Sri. See you.